Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan untuk mata kuliah perancangan bangunan gedung. Setelah pemodelan dilakukan, setelah perhitungan preliminary juga dilakukan, pembebanannya kemudian diaplikasikan pada program ETABS. Nah, berikutnya adalah yang harus kita hitung adalah mengenai analisis struktur. Salah satu yang paling diutamakan adalah analisis terhadap beban gempa. Sesuai dengan SNI 1726 tahun 2019 ya. Memang di SNI 2019 ini ada beberapa perubahan ya, terkait dari analisisnya, perubahan dari SNI yang 2012. Nah, SNI 2019 itu adalah adopsian dari ISCE 7 tahun 2016. Kalau SNI 2012 adopsi dari ISCE 7 2010. Nah, ISCE itu terus update ya. Mereka melakukan update dan SNI mengikuti perkembangan dari ISCE juga gitu. Karena kita acuannya kan ke sana, sehingga kalau mereka melakukan update ya kita melakukan update juga ya. 2019. Kalau tahun 2020, 2021 belum ya, belum, setahu saya belum wajib menggunakan SNI 2019 gitu, tapi di tahun 2022 itu semua sudah harus menggunakan SNI yang 2019 gitu. Nah, untuk SNI 2000 perhitungan analisis di SNI 2019 itu menggunakan peta gempa yang tahun 2017 ya, peta sumber dan bahaya gempa Indonesia tahun 2017. Kalau yang lainnya masih sama, periode ulang 2500 tahun, 2% kemungkinan runtuh dalam 50 tahun, redaman 5%. Itu sih masih sama. Nah, dalam penyusunan respons spektrum desain ini menggunakan peta gempa yang baru. Di sini kita harus menetapkan dulu menilai SS dan S1 ya, percepatan di batuan dasar untuk periode pendek dan periode 1 detik. Kemudian nanti ada faktor amplifikasi tergantung dari jenis tanahnya apa untuk mendapatkan nilai SMS dan SM1. Baru nanti yang digunakan untuk desain itu adalah 2/3 dari SMS dan SM1, yaitu nilai SDS dan SD1. Nah, di sini koefisien FA dan FI-nya kita lihat di SNI 2019. Nah, kemudian juga pada pasal 6.5 kategori desain seismik ini juga dibahas ya. Biasanya di Indonesia itu kategorinya D ya biasanya. Yang banyak itu D ya. Terutama kalau di Sumatera itu pesisir barat sampai selatan. Kalau di Jawa itu bagian selatan ya, bagian selatan. Kemudian masuk ke Sulawesi, Papua gitu. Kalimantan juga ada, tapi tidak terlalu besar seperti Pulau Sumatera atau Jawa atau Sulawesi dan Papua gitu. Nah, biasanya kategori desain seismik itu ditetapkan oleh nilai SDS dan SD1 dari hitungan respons spektrum. Kalau ternyata hitungan kategori desain seismiknya berdasarkan SDS itu D dan berdasarkan SD1-nya C, maka diambil kategori desain seismiknya D, yang paling berbahaya. Maka semakin tinggi itu semakin berbahaya. Kalau berdasarkan SD1-nya kategori desain seismiknya B, tapi berdasarkan SD1 kategori desain seismiknya C, maka diambil KDS-nya adalah C gitu. Ya, kategori desain seismik dipengaruhi selain oleh SDS dan SD1 dipengaruhi juga oleh faktor keutamaan. Faktor keutamaan itu nanti terkait dengan faktor I-nya ya. Dia kategori 1, 2, 3 atau 4 gitu. Kalau semakin tinggi ya semakin besar itu semakin berbahaya gitu. Semakin penting ya. Kalau di kategori 4 misalnya rumah sakit, sekolahan gitu ya, atau bangunan-bangunan monumental yang harus ada misalnya.
Tapi kalau kategori 1 itu kayak gudang penyimpanan hasil pertanian misalnya gitu. Kalian bisa lihat di SNI 1726. Nah, dan juga kategori resiko E dan F itu terkait kalau lokasinya memiliki nilai E1 di atas 0,75 G. Kalau kategori resikonya 1, 2, atau 3 dia masuk E, kalau kategori resikonya 4 dia masuk kategori desain gedungnya F. Tapi kebanyakan sih di kita CD, ABCD ya. Nah, paling banyak kalau di Pulau Jawa itu biasanya D. Kalau kita bangun di kota-kota besar, contoh Jakarta, Bandung, itu hampir semua masuknya kategori desain seismik D. Nah, kategori desain seismik D nanti akan berkaitan dengan pemilihan sistem struktur yang bisa kita pilih. Kalau kategori desain seismiknya D, nggak banyak yang bisa kita pilih. Misalnya yang boleh SRPM yang khusus, SRPMK, atau menggunakan dinding struktur yang khusus, SDSK gitu ya. Jadi nggak banyak pilihan. Kalau di sistem struktur yang KDS-nya rendah, contoh di A atau B ya, kita bisa menggunakan apa saja bisa di situ. Sistem rangka pemikul momen biasa, menengah, khusus, kita bisa terapkan itu gitu. Tapi kalau KDS-nya tinggi, pilihannya semakin sedikit. Dan semakin khusus berarti penerapan nanti dari aplikasi dari struktur tersebut semakin rumit ya, perhitungannya juga semakin banyak. Nah, ini untuk perhitungan spektrum respon design ya. Caranya masih sama dengan SNI yang 2012 ya. Hanya yang membedakan di sini adanya periode panjang ya. Adanya TL ya. Dengan dihitung menggunakan rumus SD1 kali TL dibagi T kuadrat. Nah, ini. Ya. Jadi, kalau dulu terus saja menerus ya, SA setelah melewati TS itu menggunakan rumus SD1 dibagi T, tapi sekarang dibatasi oleh periode panjang TL. Setelah di atas TL ada persamaan baru lagi, SD1 kalikan TL dibagi T kuadrat. Yang membedakan ini, SNI 2012 dan SNI 19 untuk pembuatan kurva respon spektrum. Nah, ini kurva respon spektrum desain hasil hitungan ya. Saya ambil contoh. Kalau yang Medan itu kondisinya normal, nanti maksudnya gimana normal dan anomali ya, ada Jakarta terjadi anomali satu lah sini ya. Semarang anomali juga, Jayapura terjadi anomali juga. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan anomali dan normal. Kalau normal biasanya tanah keras, tanah sedang, dan tanah lunak urutannya seperti ini. Ya, tanah keras itu kalau bangunan dibangun di atas tanah keras biasanya resiko gempanya itu semakin lebih rendah daripada kalau bangunan tersebut dibangun di atas tanah lunak. Ya, jadi urutannya keras paling rendah, kemudian sedang, baru lunak. Ya, semakin berbahaya kalau bangunan tersebut dibangun di atas tanah lunak. Tapi terjadi anomali, contoh di Jakarta di sini. Periode kurva respon spektrumnya untuk tanah sedang itu paling rendah ya. Yang tanah keras itu melebihi sedang. Dan ini bukan berarti salah ya. Jadi memang ya terjadi anomali, terjadi ada pengecualian gitu ya, ada yang beda dari yang normalnya, tapi ya ini nggak masalah. Dalam perhitungan juga memang hasilnya seperti itu. Kalau di yang kedua, contoh di Semarang, yang paling berbahaya justru kalau dia dibangun dengan menggunakan tanah keras gitu ya. Karena di sini paling tinggi nilainya di tanah keras. Kemudian ada anomali yang ketiga, justru ini juga sama kasusnya. Tanah lunak yang paling rendah percepatan gempanya dibandingkan dengan tanah keras. Ya, jadi ada beberapa anomali-anomali yang kalau di SNI 2002 apalagi ya, kurva respon spektrum itu nggak akan ada yang tanah sedang itu lebih kecil daripada tanah keras, itu nggak akan ada. Tapi di 2012 beberapa menemukan ini juga, dan di SNI 2019 juga. Ya, ini ada terjadi anomali-anomali. Nah, kalau kita sudah membuat kurva respon spektrum,
kemudian kita masukkan ke dalam program, lalu kita menganalisis model yang sudah kita buat. Apa saja analisis yang harus dilakukan? Ada 3 analisis yang harus dilakukan. Yang pertama adalah analisis periode struktur, yang kedua adalah analisis gaya geser dasar, dan yang ketiga adalah analisis simpangan. Nah, analisis periode struktur itu apa? Jadi, analisis periode struktur itu adalah untuk menjamin strukturnya ini cukup kaku gitu ya. Struktur yang kita bangun ini cukup kaku untuk memikul beban gempa. Jangan terlalu fleksibel, jangan juga terlalu kaku. Kalau terlalu kaku, nanti gaya gempa yang masuk ke struktur besar banget gitu ya. Tapi kalau terlalu fleksibel juga ya nggak bagus juga ya. Jadi periode struktur itu harus dibatasi. Ada yang kita bilang periode minimum, ada yang kita sebut juga periode maksimum. Nah, jadi nanti kita membandingkan antara periode minimum, periode maksimum dengan periode hasil komputer. Nah, periode minimum bisa kita hitung menggunakan rumus ini ya. CT dikalikan HN pangkat X. CT-nya apa? CT-nya akan tergantung dari sistem strukturnya. Kalau sistem strukturnya rangka beton pemikul momen, nah maka CT-nya adalah 0,0466 kalikan HN. HN itu adalah tinggi total lantainya. Ya, kalau gedungnya 5 lantai kali 1 lantainya 3 meter, maka tinggi HN-nya adalah 15 meter. Ya, 15 meter gitu. Nah, ini adalah tinggi lantai total. Dipangkatkan X. X itu apa? X itu tergantung dari sistem strukturnya juga. Kalau ini 0,0466, maka X-nya adalah 0,9. Masukkan ke sini, maka kita akan mendapatkan berapa nilai periode minimum. Jadi kalau gedung tersebut ternyata sangat kaku, kita jangan ambil periode gedung yang sangat kecil itu, tapi tetap kita batasi dengan periode minimum. Kalau periode minimumnya contoh 0,2 detik, gedungnya yang kita desain punya periode 0,1 detik. Oh, berarti dalam analisis kita jangan ngambil 0,1, tapi ambil 0,2 sesuai batas dari SNI di tabel 18. Ya. Untuk alternatif, bisa juga kita menetapkan periode minimum bangunan itu senilai 0,1 N. N itu adalah jumlah lantai. Kalau 5 lantai, berarti 0,1 kali 5. Tapi ini dibatasi. Jumlah lantainya di bawah 12, kemudian sistem strukturnya adalah SRPM, dan rata-rata tinggi antar tingkatnya itu 3 meter. Kalau bisa di bawah 3 meter. Ya, kalau misalkan gedungnya 3 lantai gitu, ya kita bisa langsung ambil aja 0,3 0,1 kali 3 gitu. Jadi periodenya adalah 0,3 detik. Dan sebenarnya kalau kita hitung menggunakan rumus ini juga bisa jadi mungkin hasilnya nggak akan jauh gitu ya. Atau kalau tipe sistem strukturnya dinding geser batu bata atau dinding geser beton dengan tinggi di bawah 36,6 meter, maka kita bisa menghitung periode bangunannya menggunakan rumus 0,00058 dibagi akar CW kali HN. Ya. Nah, ini adalah periode minimum dari bangunan. Kemudian periode maksimum juga harus dibatasi. Kalau periode minimum ditetapkan menggunakan tabel yang tadi, maka periode maksimum tinggal kita kalikan TA-nya ini dengan nilai CU. CU-nya ditetapkan berdasarkan nilai SD1. Dari kurva respons spektrum itu kan kita punya nilai SD1. Nah, SD1-nya berapa? Kalau SD1-nya taruh 0,5 misalnya, berarti di atas 0,4. Maka nilai CU-nya adalah 1,4. Maka nilai periode maksimum adalah 1,4 kali T minimum. Ya, itulah kurang lebih ya. Jadi nanti keluar batasan-batasan. Batasan yang pertama adalah periode minimum, batasan yang kedua adalah periode maksimum. Nanti tinggal kita bandingkan periode hasil perhitungan dari etapsnya berapa, plotkan di dalam posisi sini. Apa dia lebih kecil dari minimum? Kalau lebih kecil dari minimum, kita ambil periode minimum. Kalau lebih besar dari maksimum, kita ambil periode maksimum dalam analisisnya. Kalau ada di antaranya, kita langsung menggunakan T hasil perhitungan program. Ya. Periode hasil perhitungan program. Nah, kemudian yang kedua adalah analisis geser dasar. Analisis geser dasar itu masih sama. SNI yang 2012 maupun SNI yang 2019 rumusnya masih sama, yaitu CS dikalikan W. CS itu koefisien seismik, W itu adalah berat efektif struktur. Nah, untuk
perhitungan gaya geser seismik di sini, bagaimana cara menghitungnya? CS dikalikan W. CS-nya itu dihitung menggunakan 3 persamaan. Jadi ada persamaan yang pertama ini adalah ya, CS hitung. Kemudian ini adalah CS max. CS max. CS max itu ditandai adanya T ya. Ada periode gitu. Dan ini ada 2. Kalau sekarang tuh ada 2 nilai CS max-nya. Kemudian ada CS minimum. CS minimum rumusnya ini. Ya. Ini CS minimum. Ini juga ada 2. Kalau nilai S1-nya di atas 0,6G, kita menggunakan yang ini. Kalau di bawah 0,6G, kita menggunakan rumus yang ini. Ya. Maka kita harus hitung dulu 3 kondisi itu. CS hitung, CS maksimum, dan CS minimum. Nah, periode yang tadi, analisis periode akan menghasilkan nilai periode minimum, periode hitung, atau periode maksimum. Nah, yang digunakan itu yang mana? Masukkan ke perhitungan CS di sini dalam menghitung CS maksimum. Menghitung CS maksimum memerlukan data periode. Kalau periodenya ini di atas TL, maka kita menggunakan rumus CS max-nya yang ini. Tapi kalau di bawah TL, periode panjang, kita menggunakan rumus periode yang rumus CS yang SD1 dibagi periode kalikan R dibagi I. Ya. Nah, nanti kita bandingkan CS hitungnya ini ada di posisi melebihi CS minimum atau CS maksimum gitu ya. Jadi sama kayak yang tadi, ada CS minimum. Kemudian ada juga di sini CS maksimum. Nah, CS hitung ini posisinya di mana? Kalau CS hitung yang lebih rendah dari CS minimum, ambil CS minimum. Kalau CS hitung yang melebihi CS maksimum, ambil CS maksimum. Kalau ada di antaranya, kita langsung menggunakan CS hitung. Nah, hasil CS hitung sini masukkan ke persamaan gaya geser dasar seismik ya. 1. Tinggal bagaimana cara menentukan nilai W atau berat seismik. Berat seismik dihitung menggunakan rumus yang mana? Kalau ini masih komponen yang tadi ya. Nilai R ya, R untuk yang ini ya. R dan I-nya. Kita bisa lihat di tabel SNI. Nah, kalau berat seismik W ya, kita ambil di pasal 7.7.2. Ada perbedaan untuk SNI 2012 dan 2019. Kalau di 2012, biasanya kita menghitung berat seismik itu berdasarkan 100% beban mati, 25% beban hidup. Tapi di sini, beban hidup tidak perlu disertakan di 2019. Tapi kalau beban hidup itu berasal dari penyimpanan ya, maka kita bisa menghitung 25%-nya. Misalnya gedung arsip yang selamanya ada arsip buku-buku gitu ya dengan rak-raknya kan itu beban besar. Nah, kita bisa menetapkan 25% dari itu. Tapi kalau bukan gedung arsip, gedung kantor biasa, kita bisa mengabaikan yang 25% ini. Jadi cukup pengaruh dari beban mati saja, 100% dari beban mati. Kalau misalnya area beban lantai tersebut difungsikan untuk tempat parkir nih, itu juga nggak usah dimasukkan ya. Maka kalau penyimpanan parkir itu nggak usah gitu. Kalau penyimpanannya yang lain, maka itu harus dimasukkan senilai 25%. Tapi biasanya di SNI 2019 ini kalau gedungnya normal cukup 100% dari beban mati saja ya. Ini kan bisa kalian masukkan nanti kalau di sub atau di etaps itu fungsinya mass source ya. Mass source-nya itu ya sumber masanya itu dari mana gitu, massa bangunannya. Mass source-nya kita bisa masukkan 100% dead load ditambah 100% super dead load. Nah, W yang tadi tinggal dimasukkan ke sini. Maka kita bisa menghitung CS dikalikan W, dapat persamaan 30 SNI ini. Ya, kita dapat gaya geser dasar statik, V statik. Ini untuk apa? Ini kan untuk pengecekan. Statik itu untuk pengecekan. Yang kita hitung kan menggunakan metode dinamik ya, menggunakan metode respons spektrum. V gaya geser respons spektrum. Tapi gaya geser respons spektrum ini
belum tentu bisa langsung kita pakai gitu. Tapi harus kita cek terhadap ini, terhadap statik. Jadi ini tuh acuan. Ya, gaya geser statik ini adalah acuannya. Nah, kalau ini yang kita hitung, belum tentu yang kita hitung ini langsung oke. Bagaimana cara pengecekannya? Pengecekannya adalah menggunakan persamaan di pasal 7.9.1.4. Ya. Nah, di sini disebutkan berbeda juga untuk dengan SNI 2012. Kalau SNI 2012 itu V dinamik itu harus lebih besar dari 85% V statik. Ya. Jadi hasil V statiknya berapa? Kalikan 85%. Nah, nanti V dinamiknya dibandingkan terhadap ini. Kalau ternyata lebih kecil, dikalikan faktor skala. Nah, tapi SNI 2019, batasan 85% ini tidak ada. SNI 2002 menetapkan 80%. SNI 2012 menetapkan 85%. Tapi SNI 2019 itu menetapkan 100%. Jadi dinamik harus sama dengan 100%-nya statik. Nah, perbedaannya di situ ya. Kalau yang ini partisipasi massa ragam juga berbeda. Kalau di yang SNI 2012 itu menetapkan boleh 90% ya partisipasi massanya, tapi di SNI 2019 harus mencapai 100%. Kalau belum tercapai juga jumlah modnya terus ditambah sampai partisipasi massanya mencapai 100%. Kalau yang spektrum respon dibagi R per I yaitu sama. Ya. Jadi nanti dalam perhitungan masukan respon spektrumnya, percepatan itu dikalikan R per I. Ya, dikali I per R gitu ya. Kalau dibagi R per I itu berarti gravitasi kalikan I dibagi R. Ini kan kita masukkan ke dalam faktor skala di metode dinamik ya, respon spektrum. Ya. Jadi ini perbedaan-perbedaan terutama untuk analisis gaya geser dasar ya. Jadi dalam menentukan gaya geser statiknya juga berbeda ya, karena menentukan CS-nya sekarang ada unsur TL ya, periode panjang. Bisa jadi penentuan CS maksimumnya menggunakan rumus yang periode panjang. Kemudian perbedaannya juga ada pada menentukan berat efektif. Berat efektif, beban hidupnya tidak lagi masuk ke dalam mass source kecuali gedung tersebut difungsikan sebagai gedung penyimpanan. Itu perbedaannya juga. Nah, selain itu, gaya geser dasar yang dinamik sekarang dibandingkan dengan 100% statik, tidak lagi dengan 85% statik. Kemudian partisipasi massa harus mencapai 100%, tidak lagi 90%. Jadi kalau kemarin masih ngejar 90%, untuk mencapai 100% tambah jumlah mod terus. Ya, gitu untuk memastikan metode dinamik yang kita gunakan itu valid. Ya, kalau itu tidak tercapai, ya jadi nggak valid gitu ya metode dinamiknya gitu. Walaupun di SNI ini setahu saya nggak lagi membahas mod 1 harus translasi, mod 2 harus translasi, 3 harus rotasi. Tapi kalau saya secara pribadi tetap masih mengikuti aturan yang lama, mod 1 dan mod 2-nya harus translasi untuk memastikan metode dinamiknya itu gaya gesernya bisa digunakan ya, valid gitu. Kalau enggak kan jadi nggak benar gitu ya gaya gesernya gitu. Jadi kalau saya mod 1, mod 2-nya masih mengalami rotasi, kita harus perkaku ke arah yang lemah tersebut gitu. Nah, ini untuk analisis struktur yang kedua. Tadi yang pertama ada analisis perioda, nanti kita gunakan T-nya untuk menghitung CS. Kemudian kita lanjutkan dengan analisis gaya geser dasar seismik, menghitung V statik, menghitung V dinamik. Kemudian yang ketiga, itu adalah yang terakhir adalah analisis simpangan. Kalau analisis simpangan sama dengan SNI yang lama. Ya, di sini kita menetapkan simpangan antar lantai. Simpangan antar lantai, antar tingkat itu dihitung menggunakan rumus ini. Ya. Ini rumusnya. CD dikalikan simpangan elastis di lantai tersebut dibagi I. Ya. Ada unsur CD. CD itu adalah faktor pembesaran simpangan. Jadi kalau simpangan SRPMK nilai CD-nya 5,5 gitu. Jadi dalam perhitungan simpangan ultimate-nya kita kalikan dengan 5,5. Kita bisa lihat di tabel sini. Nah, ini kan tabel yang ketiganya itu adalah CD ya.
Nah, kalau kita perbesar, maka CD-nya ada di sini. Rangka beton pemikul momen khusus. Nah, CD-nya adalah 5,5. Gitu ya. Ini adalah nilai R, ini adalah omega 0. Dipakai di mana? R itu dipakai dalam desain gempa, CD kita dipakai untuk analisis simpangan, kalau omega 0 dipakai untuk dia faktor kuat lebih. Jadi kalau ada elemen-elemen tertentu yang harus lebih kuat dari elemen yang lain, maka elemen tersebut kita kalikan dengan kombinasi yang menggunakan omega 0. Maka misalnya gini, basement gitu ya. Kalau basementnya lebih dari satu lantai, kita bisa anggap itu basement. Kalau satu lantai sih itu semi basement lah, kita bisa anggap sebagai struktur normalnya aja gitu ya. Tapi kalau taruh misalnya basement 3 lantai, di atasnya gedung 10 lantai. Nah, jangan kita gabungkan antara desain gedung atas dengan struktur bawah dengan basementnya. Kita bisa cukup desain struktur atas yang 10 lantai, kemudian reaksinya nanti itu dimasukkan ke struktur basement yang 3 lantai. Jadi yang 3 lantai ini kita modelkan tersendiri dengan kombinasinya menggunakan kombinasi dikalikan dengan omega 0. Jadi nanti secara kasar sih sebetulnya kekuatan basement ini 3 kali lebih besar dari struktur atas, karena dalam desain basementnya kita kalikan dengan omega 0. Ya kasarannya seperti itulah. Nah, kalau secara detailnya nanti kita bahas di lain waktu lah. Ya. Nah, jadi sebetulnya gaya percepatan gempanya itu yang merah. Nah, ini gaya gempa yang asli. Kalau kita nggak desain menggunakan R ya, maka kita harus mendesain gempa tersebut dengan senilai segini gitu. Dan ini kan besar. Nanti mau seukuran apa gitu struktur kolom baloknya kita gitu. Maka dalam desain yang penting dikejar adalah daktilitas yang tinggi. Sehingga nilai gaya gempanya itu tidak kita masukkan senilai ini, tapi kita bagi dengan nilai R. Jadi dibagi, kalau R-nya 8, maka gempa yang kita hitung cuma 1/8-nya. Gitu, 1/8-nya, tapi dia punya kapasitas daktilitas yang tinggi. Caranya gimana? Ya caranya nanti pada join-join balok kolomnya dikasih detailing yang baik. Nah, detailing ini fungsinya untuk menambah daktilitas. Kalau daktilitasnya rendah, gedungnya kan brittle, tanpa ada detailing gedungnya jadi getas gitu ya. Getas itu goyang dikit patah gitu. Tapi kalau ductile itu kan dia goyang, dia bisa melentur gitu, tapi tanpa patah. Nah, itu yang diharapkan dari sistem struktur SRPMK. Kita desain menggunakan R8, artinya gaya gempa yang kita masukkan hanya 1/8-nya. Nah, kalau ada elemen-elemen tertentu yang harus lebih kuat, kita kalikan dengan omega 0, maka elemen struktur tersebut kita desain 3 kali lipat lebih besar dari 1/8 yang tadi kita inputkan gitu ya. Nah, itu ya tadi terkait analisis struktur. Jadi ada tiga tahapan analisis yang harus dilakukan. Yang pertama adalah analisis perioda, yang kedua adalah analisis gaya geser ya, terkait gaya geser statik dan dinamik. Yang ketiga adalah analisis simpangan. Dan itu harus semua terpenuhi. Kalau analisis perioda analisis gaya geser tidak terpenuhi, ya yang tadi berarti harus kita kalikan dengan faktor koreksi skala. Ya. Kalau gaya dinamiknya ternyata tidak sama dengan statik, misalnya gaya dinamiknya 80, gaya statiknya 100. Nah, berarti kita harus perbesar yang 80 ini supaya jadi 100. Kita naikkan, dikalikan berapa? Kalikan 100 per 80, balikin. Maka nanti dikalikan 1, berapa gitu ya. Supaya nanti gaya geser dinamiknya jadi 100. Nah, ini harapannya. Dan ini harus tercapai. Ya, itu analisis struktur. Jadi bisa jadi nanti dimensinya menjadi lebih besar gitu. Kemudian ada yang ketiga adalah analisis simpangan. Analisis simpangan juga kalau untuk gedung rendah ya misalnya di bawah 10 lantai gitu. Nah, analisis simpangan ini biasanya yang cukup berpengaruh dibandingkan kita bikin gedung tinggi, taruh gedung 50 lantai biasanya gitu. Simpangan tidak lagi menentukan karena sistem strukturnya sudah dibuat untuk bisa mengcover simpangan yang besar gitu. Tapi dia ditentukan berdasarkan kekuatan. Tapi kalau gedung rendah bukan berdasarkan kekuatan tapi berdasarkan simpangan. Biasanya akan kalah di sini ya. Makanya bagaimana caranya kita untuk bisa
membuat struktur tersebut menjadi cukup kaku, sehingga simpangan yang dibatasi itu masih tetap bisa di-cover. Ya. Jadi itu 3 analisis yang harus dilakukan dalam pemodelan sebelum melakukan desain. Kalau analisisnya sudah oke, baru kita masuk ke proses desain. Tapi kalau analisisnya belum oke, kita balik ke pemodelan. Mungkin kita harus perbesar dimensinya, atau kita harus kasih kekakuan tambahan, ya. Misalnya kurang kaku ke arah X atau ke arah Y-nya, kita kasih shear wall ke arah X atau ke arah Y gitu ya. Gimana caranya untuk simpangannya masuk, gaya gesernya masuk gitu. Kalau sini 3 analisis ini udah oke, tinggal kita masuk ke proses desain. Ya. Baik, itu mungkin materi untuk analisis struktur yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Silahkan kalian pelajari dengan baik. Terapkan di pemodelan yang dilakukan masing-masing. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.